Amerika. Amerika sendiri saat ini mereka punya ada 5 atau 6 jenis travel dokumen. Spesimennya saya ada punya di ruangan. Kita hanya punya 2 saja, ini masih diperdebatkan. Padahal ini adalah salah satu kontrol kami sebagai negara. Sehingga, ya itu tadi. Karena untuk teman-teman yang masih berjuang ini kan masih bergerak nih. Sulit kami. Karena kalau ada masalah, saya bersama tim konsuler, bersama Mas Faiz yang datang ke penjara-penjara imigrasi untuk melakukan pendataan, pengambilan foto biometrik untuk selanjutnya dipulangkan. Gitu. Kami tidak mau hal itu terjadi. Sehingga mohon agar semua kebijakan negara yang diimplementasikan di luar negeri itu bisa dilaksanakan atau diikuti saja. Ya, oke. Ini kita skip. Sekarang kita lanjut ke poin utama. Next, kita lanjut untuk GCI. Kalau kata MC, makhluk apa itu GCI? GCI kalau kita dengar, mungkin Bapak Ibu, khususnya yang sudah menjadi citizen, ada rame di media, di koran, lain sebagainya, Instagram, Facebook. Di akhir tahun lalu muncul wacana kebijakan GCI, Global Citizenship of Indonesia, yang secara resmi diluncurkan pada Hari Bakti Imigrasi atau ulang tahun imigrasi tanggal 26 Januari yang lalu, yang diserahkan langsung oleh Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan Pak Dirjen kepada pemilik pertama dan kedua yang mendapatkan fasilitas GCI, yang mengajukan fasilitas GCI. Satu warga negara Amerika, satu warga negara Australia. GCI ini adalah kebijakan unlimited permanent resident bagi warga negara Indonesia yang memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Salah satunya ex-WNI. Saya senang di sini ada perwakilan dari Indonesia Diaspora Network, beberapa banyak yang hadir di sini. Kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, sebetulnya usulan pengen punya 2 kewarganegaraan ini apa sih sebetulnya kalau boleh jujur? Coba. Boleh, silahkan. Oke, and then? Ya. Yang kedua adalah bahwa kepemilikan daripada harta warisan. Saya kira kalau kedua hal itu bisa ditanggapi dengan baik oleh pemerintah, I don't think mereka akan meminta. Betul. 2 poin itu, yang pertama adalah ingin bisa tinggal di Indonesia dengan nyaman, tenang, tanpa harus bolak-balik, misalkan memperpanjang izin tinggal lain sebagainya. Yang kedua, yang paling penting adalah kepemilikan aset, betul nggak? Tapi kenapa di setiap forum itu kurang disampaikan? Yang saya hanya dengar hanya 2 kewarganegaraan dan lain sebagainya. Padahal kalau memang itu poinnya, mungkin kementerian terkait bisa memberikan fasilitas itu. Tetapi pertama, imigrasi saat ini sudah membuka jalan dengan memberikan unlimited permanent residence. Ya, kami sudah membuka jalan untuk para warga negara asing ex-WNI, next boleh, keturunannya, pasangannya, bahkan keturunannya tidak hanya keturunan yang derajat pertama, tetapi keturunan kedua, jadi anak dan cucu bisa mengajukan atau mendapatkan fasilitas ini. Gitu. Karena sebetulnya itu tadi, sebetulnya bukan 2 paspornya, tetapi fasilitas yang ingin didapatkan, betul nggak? Ya kan? Fasilitas yang ingin didapatkan. Karena apa? Karena pasti saya yakin masih banyak keluarga di Indonesia, ada orang tua, ada warisan, ini itu, kepemilikan, sementara warga negara asing untuk kepemilikan aset di Indonesia ini masih dibatasi. Ya kan? Nah, kami sudah membuka jalan. Ini adalah subjek-subjek yang bisa mengajukan GCI, fasilitas GCI, dan kami dari imigrasi sudah memberikan fasilitas itu. Nah, ada banyak gosip ataupun misalkan komen-komen negatif ketika GCI ini diluncurkan di sosmed khususnya. Ujung-ujungnya duit katanya. Masa harus bayar 25.000? Bener nggak? Pada dengar-dengar gitu nggak?
Itu banyak. Kemudian ditimpalilah komennya. Iya, Indonesia bla 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 ini itu. Tanpa ada informasi yang benar dan jelas. Itu semua saya katakan salah. Kami tidak akan mungkin mempersulit Bapak Ibu sekalian, khususnya ex-WNI, ya, atau yang memiliki keterkaitan dengan dengan negara Indonesia. Lanjut, kita lihat. Next. Ini adalah subjek utamanya dari Bapak Ibu sekalian. Ini adalah orang asing ex-WNI yang akan bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Dengan fasilitas ini, Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi warga negara asing, ex-warga negara Indonesia, hanya cukup mengajukan satu kali, Bapak Ibu bisa tinggal terserah mau berapa lama di Indonesia, bolak-balik kapan saja, tanpa harus memperpanjang izin tinggal ke kantor imigrasi. Mudah nggak? Mudah kan? Dan ini sebetulnya satu menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Buce. Betul nggak Pak Buce? Dengan ada fasilitas ini. Ya. Nah, syarat utamanya itu ada yang namanya jaminan keimigrasian. Namanya jaminan, berarti negara tidak mengambil. Namanya jaminan. Bentuknya adalah investasi. Investasinya bisa bentuk obligasi, pembelian saham, reksadana, atau menyimpan deposito minimal hanya 5.000. Murah nggak? Nah, 5.000 loh Pak. Pendapatan Bapak sebulan ini bisa mungkin untuk bisa unlimited permanent resident. Benar nggak? Jaminan untuk Bapak bisa mendapatkan fasilitas GCI, mungkin Bapak atau Ibu hanya bekerja 2-3 minggu sudah bisa dapat seperti ini dan bisa itu sebagai jaminan. Silahkan, pilih produknya apa saja. Kita ada kerjasama dengan BUMN, dengan Bank Mandiri, kita ada kontak personnya, nanti kalau memang Bapak Ibu perlu saya kasih kontak personnya, mau investasi bentuk apa, hanya minimal 5.000. Kemudian ada juga komitmen kepemilikan, wah ini mahal sekali Pak, kok 1 juta. Tapi tolong dibaca, ada atau. Ini atau Pak, tidak wajib. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Saya nggak mau beli rumah, kemahalan nanti kalau memang untuk bukti jaminannya seperti ini, jaminan keimigrasiannya properti $1 juta. Ya udah, saya cukup bikin aja deposito $5.000, selesai, cukup Pak. Tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, bukti penghasilan minimal 1.500 per bulan. Murah nggak Pak? Itu kan cuma jaminan. Hanya bukti aja bahwa Bapak ini punya pendapatan at least 1.500 per bulan. Kalau pensiun, kalau boleh tahu di Amerika dapat berapa Pak? Kalau pensiunan? Berapa Pak? Minimal paling sedikit berapa Bu? Nah, 2.000. Ini cuma 1.500. Bisa kan? Bisa. Nggak ada yang susah. Kita ini sudah memberikan kemudahan banyak. Jadi untuk yang pensiun, minimal pensiun di Amerika dapat 2.000, masih ada sisa 500. Dan itu juga hanya bukti saja. Bahwa hanya Bapak Ibu punya bukti bahwa ada uang masuk ke rekening sejumlah itu. Kita tidak mengambil, negara tidak mengambil. Dan jaminan pun juga kita nggak mungkin Pak, Bu. Misalkan Bapak deposito 6 bulan, udah jadiin bukti. Kita juga nggak akan nongkrongin rekening Bapak, ini diambil nggak ya? Diambil nggak ya? Nggak, itu hanya untuk awal saja. Malah ada yang 750. Ya, intinya ya. Tapi intinya ada bukti pendapatan yang mungkin bisa dibuktikan dengan cara lain, ya Pak. Intinya kita hanya meminta agar apa? Agar ketika hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia kembali, itu ada jaminan. Sehingga kalau memang sakit atau apa bisa ke dokter, ya kan? Gitu. Nah itu. Jadi kita juga tidak mau ketika tinggal di Indonesia atau apa, nanti Bapak Ibu juga sekalian kesulitan untuk bisa membiayai sendiri gitu. Makanya ada 2 unsur ini. Kalau memang misalkan kita lihat oke yang minimum ada misalkan segitu, tapi itu kan jumlahnya sangat kecil, ya kan? Ada beberapa yang memang yang masih aktif atau lain sebagainya. Tetapi intinya kami sudah tekan seminimal mungkin pendapatan hanya 1.500 per bulan saja sudah cukup untuk bisa mendapatkan fasilitas ini. Oke, ini
supaya tidak lari kemana-mana dulu, ini clear nggak nih untuk ex-WNI? Simpanan 5.000, minimum penghasilan 1.500, selesai. Clear nggak? Ya kan? Bahkan kalau memang dianggap per tahun, nggak jadi 1.500, hanya 1.000 sekian. Betul nggak? Karena kita anggap hitungan per tahun. 12 bulan kan? Ya, Pak Dokter clear? Pak Buce clear ya? Ya, jadi ini tidak ada masalah apa-apa. Tolong sampaikan juga kepada teman-teman lain yang sudah menjadi warga negara Amerika bahwa sangat mudah untuk menunjukkan GCI. Hanya ini saja. Oke, lanjutnya. Ada subjek yang lainnya. Orang asing ex-WNI yang memiliki keahlian khusus. Bedanya apa? Bedanya tidak ada jaminan keimigrasian. Tetapi dia harus ada undangan dari pemerintah untuk diberikan fasilitas GCI. Contohnya apa Pak? Misalkan ya ada Bapak Ibu sekalian yang memang ahli di bidang sains atau misalkan kedokteran dan lain sebagainya. Kemudian juga jasanya dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Nanti perwakilan dari pemerintah Indonesia, misalkan dari Kementerian Kesehatan, akan mengirim surat kepada kami bahwa akan mohon agar kepada Bapak ini, Ibu ini, ex-WNI dapat diberikan fasilitas GCI, dan saya yakin untuk tenaga ahli seperti itu pendapatannya nggak segini dong. Benar nggak? Bisa berlipat-lipat, 10 kali lipat. Dan tentunya ini sangat-sangat mudah. Tidak ada jaminan keimigrasian. Ya, untuk profesinya bisa apa saja. Selama itu Bapak Ibu diambil, di-hire oleh pemerintah Indonesia, nanti mereka yang akan menguruskan kepada kami ke imigrasi bahwa Bapak Ibu akan digunakan tenaganya, jasanya di Indonesia, dan mohon agar bisa diberikan fasilitas GCI. Yes. Pemerintah judulnya, Pak. Pemerintah judulnya di sini sudah jelas, karena pemerintah yang memberikan berarti yang meng-hire pemerintah. Makanya dimanfaatkan. Kalau memang mau swasta, ya berarti mekanismenya lain. Ya kan? Karena di sini tadi sebetulnya pertanyaan Kobuce ini masih ada satu lagi yang diinginkan, bekerja. Benar nggak? Bekerja. Cuma saya tidak akan menyampaikan mengenai masalah itu karena itu di luar kewenangan kami. Tapi imigrasi sudah membuka jalan ke sana. Kita sudah berikan unlimited permanent resident. Kalau mau bekerja berarti dimasukkannya kemana? Dari DEN, ke Kementerian Ketenagakerjaan. Betul. Untuk kepemilikan aset, tanah lain sebagainya, ke Agraria, Kementerian Agraria. Ya kan? Untuk yang lain-lainnya silahkan Bapak Ibu masukkan melalui jalur yang tepat dan benar, dan bisa disampaikan bahwa imigrasi sudah membuka jalan memberikan fasilitas ini. Kami mohon agar Bapak Ibu sekalian juga di kementerian lain bisa memberikan ini kepada ex-WNI khususnya. Ya. Dan pimpinan kami, ini bocoran, sudah bertemu dengan dari perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kemungkinan Bapak Ibu ex-WNI bisa bekerja tanpa menggunakan RPTKA atau izin kerja khusus ex-WNI. Ya, kami sudah menggalang, bahkan kami sendiri loh, bukan dari Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau dari Bapak Ibu bisa langsung jalan juga, masih berjalan, itu silakan, akan lebih bagus untuk bisa memperkuat lagi. Ya, yang pasti saya tidak akan menjawab pertanyaan ke sana, saya tidak bisa menjawab pertanyaan bagaimana warisan, kepemilikan lain sebagainya. Saya hanya bisa akan menjawab mengenai masalah izin tinggal ini. Karena itu di luar kewenangan saya. Lanjut lagi. Next. Ini jelas ya. Yang memiliki keahlian khusus yang meng-hire pemerintah. Tidak ada jaminan keimigrasian. Hanya bukti penghasilan saja. Next. Orang asing keturunan ex-WNI maksimal derajat kedua yang akan bertempat tinggal. Nah, ini yang memang agak berbeda. Jaminan keimigrasian untuk derajat pertama, anak-anak kita nanti, itu minimal 10.000. Kemudian untuk cucu kita nanti 25.000. Nah ini yang akhirnya banyak disalahartikan oleh influencer-influencer ataupun konten kreator. Ujung-ujungnya duit, masa kita harus bayar 25.000? Ah sama aja bohong, bla 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 sambil.
lagi-lagi, ini hanya investasi. Uang tetap punya Bapak Ibu sekalian. Punya anak Bapak Ibu, punya cucu Bapak Ibu. Ya kan? Dan ini simpanan. Simpanan agar anak ibu, cucu ibu ketika di Indonesia suatu saat kalau misalkan ada masalah lain sebagainya, ada simpanan untuk bisa survive di Indonesia. Penghasilan tidak ada masalah, tetap minimal segini. Dan saya yakin anak atau cucu Bapak Ibu pasti lebih sukses dari orang tuanya, dan itu kan cita-cita kita. Betul nggak? Dan pasti lebih sukses, dan saya yakin juga pendapatannya tidak minimum seperti ini. Yang ini clear untuk anak dan cucu, ya. Jadi untuk anak, jaminan keimigrasian, depositonya, tabungannya lah, itu 10.000 minimal. Untuk cucu 25.000 minimal. That's it. Sangat-sangat mudah. Negara tidak ada mengambil. Ya. Jadi tolong disampaikan, ini hanya bukti jaminan berupa tabungan atau simpanan. Bukti penghasilan sama. Next, lanjut lagi. Ini adalah sama, orang asing maksimal derajat ke-1 dan ke-2, tetapi yang akan diundang oleh sama tadi, yang tenaganya dibutuhkan oleh pemerintah. Sama ya, talentanya dibutuhkan pemerintah, dia bisa mendapat undangan, dan tentunya jaminannya tidak ada. Jadi kalau untuk yang memiliki talenta yang di-hire oleh pemerintah, baik itu ex-WNI yang pertama, anaknya atau cucunya, itu dibebaskan dari jaminan keimigrasian selama tenaganya digunakan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada jaminan. Cukup dengan selembar surat saja sebagai pengantar pengajuan, selesai. Bukti penghasilan tetap sama, dan saya yakin juga kan lebih dari ini. Ya kan? Kayak pemain bola aja, pemain timnas saja. Itu kan gede-gede juga itu. Bahkan lebih dari sini, bahkan miliaran. Untuk ini clear Bapak Ibu? Ya. Jadi untuk yang di-hire atau memiliki keahlian khusus oleh pemerintah, dua-duanya baik itu bapak, anak, cucu, tidak ada jaminan keimigrasian. Next, ada lagi? Nah, ini yang banyak diperdebatkan. Coba saya pengen tahu berapa sih biaya Bapak Ibu mulai dari awal sejak masuk ke Indonesia melakukan perpanjangan keimigrasi ke USCIS, ya, mulai dari misalkan working permit, adjust status, kemudian green card, lain sebagainya, lebih dari 2.000 nggak? Lebih kan? Apalagi kita menggunakan jasa lawyer, lain sebagainya. Kami hanya dengan 34.800.000 unlimited. Kalau memang otak kita di switch ke Indonesia, wah mahal sekali nih. Ya kan? Tapi kita kan di Amerika. Ini kurs saya kemarin hitung per tanggal 6 Maret, itu biaya bayar ke negara hanya $2.047 saja. Bapak Ibu bisa unlimited seumur hidup, kapan aja bolak-balik ke Indonesia. Ya kan? Tidak ada lagi perpanjangan ini itu, tidak ada. Hanya segini. Tapi tolong jangan ketika berhadapan dengan rupiah, itu di switch lah jadi rupiah. Mahal sekali. Ya kan? Kan sudah jadi warga negara asing. Dan ini berlaku seumur hidup. Cukup sekali saja $2.000, Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas itu. Orang kita ngopi aja kan, ke tempat kopi berapa itu bisa keluar kita sekali ngopi, ya kan? Apalagi di LA. Silakan Pak. Enggak ada Pak. Udah, nggak usah itu bolak-balik misalkan mau sering, udah cukup sekali ini 2.000, Bapak bisa nyaman ongkang-ongkang kaki. Udah nanti juga Bapak bisa pakai auto gate langsung. Tidak perlu ketemu petugas, nggak perlu ngantri lain sebagainya. Jadi sama saja dengan karpet merah ini kepada ex-WNI. Ya. Tapi tolong, satu, jangan sampai ketika Bapak Ibu mengajukan, Bapak Ibu terganjal. Apa contohnya? Ternyata di dalam catatan kami, Bapak Ibu terdeteksi masih memiliki travel dokumen yang masih berlaku. Baik itu paspor maupun SPLP.
kita bisa mendeteksinya. Itu bisa menjadi ganjalan. Dan Bapak Ibu bisa dikenakan juga pasal di hukum keimigrasian Indonesia. Memberikan keterangan tidak benar untuk mendapatkan dokumen perjalanan Republik Indonesia. Ya. Jadi bukan di sini nih, ini di negara lain. Jadi kadang sudah menjadi citizen, saya mengajuin aja, bikin paspor, bilang aja saya ilegal, nggak ada izin tinggal atau hilang. Pasti dikasih. Betul nggak? Bukan di sini tapi Bapak Ibu, saya cerita di tempat lain ya. Konoha, ya. Jadi itu tolong, jangan sampai kami buka fasilitas ini, ternyata Bapak Ibu sekalian ketika mengajukan nyangkut. Tahuan, masih punya paspor atau SPLP dengan mengaku gelap. Kalau sudah expire lama ya tidak, kalau sudah expire tidak ada masalah. Dan nanti juga kan Bapak juga akan dicek. Dan satu lagi, saat ini itu akan ada pengecekan NIK. Apabila NIK-nya masih aktif, itu akan menjadi ganjalan, nomor induk kependudukan. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah menjadi warga negara asing, tidak hanya paspor yang dikembalikan, KTP juga dikembalikan. Nanti perwakilan akan mengirimkan Bravax ke Indonesia, ke imigrasi, ke Dukcapil, lain sebagainya, bahwa Bapak Ibu sudah menjadi warga negara asing dan akan dimatikan NIK-nya sebagai WNI. Gitu. Karena di dalam prosesnya ini ketika pengajuan itu ada rapat tim yang terdiri dari imigrasi, Kementerian Luar Negeri, kemudian Polri, kemudian dari BIN, itu ada. Kenapa? Karena tentunya kalau memang Bapak Ibu ada masalah, misalkan kejahatan internasional lain sebagainya, itu atau daftar cegah tangkal tentunya tidak bisa mendapatkan fasilitas ini. Betul nggak? Dan namanya suatu negara ketika dia menegakkan hukum keimigrasiannya, apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah, betul nggak? Dan ini yang terjadi saat ini di Amerika. Pemerintah Amerika saat ini sedang melakukan penindakan keimigrasian dan tidak ada yang salah dengan pemerintah Amerika Serikat. Karena dia mencoba menegakkan kedaulatan. Begitu pula dengan Indonesia. Bapak Ibu suka banyak lihat di sosmed, di IG, Instagram, lain sebagainya. Banyak warga negara asing dari negara Eropa Timur, lain sebagainya. Di Bali bikin ulah, nendang nggak bayar, ngerampok, lain sebagainya. Kesel nggak? Kesel kan? Lapor kemana? Lapornya ke imigrasi Indonesia. Pak, tolong dong ini didiemin aja kayak begini. Tolong dong, bereskan. Sama dengan negara Amerika yang kita tinggali saat ini. Jadi tolong taati semua aturan yang ada, hindari permasalahan, ya, agar Bapak Ibu semua bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan atau diimpikan ketika berada di Amerika. Ya. Kemudian sebentar Bu, ya kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa terkait tadi apa? Saya jadi lupa akhirnya. Gimana? Enggak. Oke deh, ya udah deh, langsung aja naik dulu. Oke, silakan Bu. Mbak, ya. Senarionya ini seperti misalnya suami ada tawaran kerja atau opportunity dari pemerintah pusat Indonesia. Gimana dengan dependennya? Anak istri itu apa mereka juga dapat special status untuk ke Indonesia atau cuma prinsipalnya aja? Ya, oke. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk keluarga inti itu bisa mengajukan untuk bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Jadi ketika yang utama sudah memiliki, pengikutnya bisa, selama itu keluarga inti dan bisa dibuktikan secara hukum, itu bisa diberikan fasilitas yang sama. Jadi tidak perlu khawatir. Dan itu berlaku juga untuk semua jenis izin tinggal seperti KITAS ataupun kitab lainnya di Indonesia. Ya, misalkan Bapak Ibu punya KITAS di Indonesia, KITAS bekerja lain sebagainya di PT apa lain sebagainya, kemudian pasangannya ingin mengikuti Bapak Ibu sebagai spouse bisa. Anak bisa, tetapi dengan catatan anak belum dewasa. Ya. Di bawah 18 tahun. Sama itu di Amerika pun juga sama. Ya. Ketika anak sudah dewasa,
tidak mendapatkan fasilitas dari orang tuanya. Oke? Ya. Oke, Bu. Silahkan. Bu, nama dulu dong. Saya nggak biar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nama saya Yani, biasa dipanggil dengan Yani Sis. Pertanyaan saya ada dua. Kita tahu peraturan ini adalah baru. Apakah peraturan ini akan permanen? Satu. Kedua, tadi Bapak mengatakan yang masih punya paspor Indonesia atau KTP, apakah itu akan terdeteksi kalau misalnya kita tuh tidak mengembalikan dokumen Indonesia? Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang itu pertanyaan bagus juga, karena saya yakin ada beberapa juga yang masih menyimpan dan karena tidak mengembalikan atau melaporkan. Satu, kalau memang sudah expire, tentunya kami tidak akan melihat hal itu. Tetapi ketika dilihat NIK-nya masih aktif, nanti akan diminta data tambahan, yaitu surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Dan itu diajukan di Direktorat Jenderal AHU. Online, secara online ada. Jadi silahkan. Ya, kalau memang ternyata terdeteksi masih ada yang aktif, berarti kita akan perlu data tambahan. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraannya. Karena ketika Bapak Ibu semua ingin mendapatkan fasilitas resmi, tentunya Bapak Ibu pun juga melepaskannya secara resmi dong. Ya kan? Karena semua, jangan bicara dulu ya. Kalau kita bicara dulu, saya aman kok 2 paspor, mampir aja dulu ke Singapura, mampir aja dulu ke Malaysia, atau kemana lain sebagainya. Saya orang imigrasi, saya tahu. Dulu, kalau bicara dulu betul aman, karena nggak online, tidak terintegrasi, masih bisa diakali. Tapi saat ini, kalau ketangkep dan banyak yang sudah tertangkap, malah jadi blunder. Bapak Ibu didetensi di kantor imigrasi, bisa dikenakan pasal, bisa juga nanti apabila itu berat, dimasukkan ke daftar cegah tangkal. Bapak Ibu untuk sementara waktu tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Sayang. Hanya gara-gara misalkan pengen visa gratis gitu kan. Padahal 350.000, mampir ke Singapura dulu, ongkos nambah 1 juta, jajannya 1 juta, mampirnya belanja, ya kan, jajan es krim ini itu. Padahal visa on arrival hanya 500.000, betul nggak? Sebetulnya kalau dipikir coba, visa on arrival hanya menghindari itu kan sebetulnya agar gratis nih. Kita mampir aja dulu Singapura, padahal kos yang dikeluarkan lebih gede. Dulu masih bisa, ya. Tapi saat ini tolong bagi yang memang teman-teman semua masih menyimpan, silahkan dikembalikan secara resmi baru mengajukan kalau memang ingin mengajukan ini. Agar semua permohonannya smooth. Ya. Dan yang terakhir, permohonan Bapak Ibu semua untuk semua jenis visa bisa diajukan secara online dari handphone Bapak Ibu semua. Tinggal buka evisa.imigrasi.go.id. Mau visa on arrival, visa kunjungan yang 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu bisa diajukan dari handphone Bapak Ibu semua. Atau dari PC, online. Untuk ex-WNI, mayoritas tidak memerlukan jaminan atau penjamin, cukup Bapak Ibu bikin account, daftarkan di situ, ajukan visa yang dibutuhkan. Kalau memang misalkan ini 34.800.000 ini terasa lebih mahal, sangat mahal, bisa ada fasilitas lain. Misalkan golden visa yang 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, silahkan. Tapi itu nanti subject to be extended. Ya, kalau ini tidak. Cukup sekali beres. Oke? Jadi intinya semua bisa diajukan online. Bahkan visa on arrival bisa diajukan online juga. Pakai handphone, isi data, lanjutkan, bayar, selesai. Ya. Pak izin, Ya. pertanyaannya tadi adalah ini peraturan akan ada terus Oh apa? betul. Tentu dong Bu. Nggak mungkin apa yang bagus tiba-tiba dicabut. Bener nggak? Enggak, ya apa coba? Kalau saya tanya apa? Imigrasi bukan? Enggak. Kalau untuk ini kan ini sifatnya global Bu. Ya kan? Tidak ada. Nggak mungkin kita tiba-tiba nyabut untuk fasilitas ini. Ini kan fasilitas XWN, pada XWNI.
Kalau kebijakan yang berubah-ubah itu kan biasanya kebijakan yang di level pemerintah provinsi atau apa, atau misalkan yang di Indonesia ya. Kalau untuk ini kan ini tidak akan berubah, ya. Mungkin kalau memang ada perubahan pun nanti yaitu tadi, misalkan masukannya sudah diterima Kementerian Ketenagakerjaan, akhirnya Bapak Ibu boleh kerja tanpa disebut sebagai warga negara asing, bisa memiliki properti kepemilikan atas nama sendiri, berikut tanahnya. Nanti bukan kewenangan saya, Bu, ya. Kalau saya cukup ini aja, kan buka jalan. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak. Saya mewakili diaspora Indonesia mengucapkan apresiasi atas upaya pemerintah untuk mengakomodasi hal ini. Nah, pertanyaan yang kedua yang tidak kalah penting yang tiap hari saya ditanya-tanya sama Pak Irawan ini, yaitu katanya kalau selain GC apa tadi Global City GCI ini, kalau kita udah ajukan, selain tinggal, apakah ada keuntungan lain, misalnya apakah kepemilikan properti, apakah dengan buka account di bank di Indonesia bisa atau bagaimana? Ada atau bagaimana atau masih belum saat ini? Terima kasih Pak. Ya, itu tadi. Imigrasi sudah membuka jalan, ya. Dan bahkan kami yang mendekati Kementerian Ketenagakerjaan, pimpinan kami agar diizinkan kepada ex-WNI bisa melakukan pekerjaan tanpa ada RPTKA. RPTKA itu rencana penggunaan tenaga kerja asing. Biasanya itu perusahaan yang mengajukan. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan lanjutkan perjuangannya. Dari imigrasi kami sudah selesai, betul nggak? Selesai ya dari imigrasi. Silahkan berjuang untuk cita-cita lainnya di Indonesia. Yang pasti sebagai ex-WNI jangan lupa tetap berkontribusi kepada negara kita dalam bentuk apapun. Ya, silakan selanjutnya. Satu lagi nih pertanyaan terakhir. Ya, Karena menyangkut kita lo minta visa ini, kita harus invest dan sebagainya gitu. Bisa nggak kita juga minta hak untuk ikut nyoblos di pemilu tanpa usah kita menjadi calonnya gitu loh, nggak perlu. Karena kita merasa kita juga turut menentukan siapa pemimpinnya supaya investasi kita aman gitu Pak. Nah itu. Kita nggak usah ikut nyalon, nggak. Cuman boleh nyoblos gitu loh. Itu aja. ya namanya masukan pertanyaan boleh dong katanya. Yang pasti kalau saya bilang lihat persentasenya kecil ya Pak. Karena ada banyak juga nih contoh di pemilu yang lalu di sini ya. Ketika KPU panitia ada kesalahan mengirimkan surat suara kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi warga negara asing, marah-marah. Mengucapkan kalimat yang kurang pantas kepada kami. Ya. Jadi kami sangat menyayangkan hal itu, gitu. Kalimat yang kurang pantas, gitu. Jadi kalau untuk ke sana saya pikir itu hanya cita-cita kesekian sajalah, tapi sebetulnya cita-cita yang utama ini yang disampaikan Pak Buce. Bisa pensiun, keluar masuk tanpa bayar, kepemilikan, lihat urusan warisan, punya rumah warisan dari bapak, tanah lain sebagainya bisa mudah, sama bekerja. Itu aja, betul nggak? Itu saja. Dan kami untuk poin pertama sudah buka jalan ke sana. Oke? Ya, karena makanan sudah menunggu. Pak izin ada satu lagi. Wah, ada lagi. Ya udah, 2 ya penutup ya. Selamat malam, Pak. Ya, Uh, nama saya Stephanie. Pertanyaan saya, bagaimana imigrasi Indonesia melacak orang yang sudah jadi warga negara Amerika? Karena kalau kita jadi warga negara Amerika, kita ditanya mau ganti nama apa enggak gitu. Jadi nama lamanya udah nggak ada gitu, Pak. Bu, ya dengan teknologi saat ini Bu, kita bisa mendeteksi ketika Ibu datang ke Indonesia ataupun ada transaksi dengan Indonesia dari bukti tiket, kode booking. Kita bisa tahu Bapak Ibu ketika keluar masuk Indonesia datang sama siapa, duduk sebelahnya siapa,
itu kita bisa tahu. Wah, bahaya dong Pak. Nah, itulah. Tapi intinya semua bisa. Bahkan Bapak Ibu, misalkan diam-diam bikin paspor pun di sini atau apa, itu pasti ada saatnya dia terdeteksi. Karena apa? Karena ketika keluar dari Amerika, dia nggak mungkin pakai paspor Indonesia, betul nggak? Dia akan tercatat sebagai warga Amerika. Pembelian tiket pun juga pasti dengan paspor Amerika. Jadi, kita tidak bicara dulu. Kita bicara saat ini ya. Jadi sudahilah yang yang lama-lama, kita menuju masa depan yang baru. Jadi jangan coba-coba terus mengakali kalau memang mau mendapatkan fasilitas dari negara Indonesia. Oke? Satu lagi. Makasih Pak. Nama saya Meta. Pertanyaan saya bukan mengenai GCI, tapi mengenai e-passport. Ya. Saya masih warga negara Indonesia. Saya pernah dibilang lebih baik punya e-passport, lebih gampang. Pertanyaan saya, karena saya termasuk orang dulu ya Pak. Jadi kalau kita punya e-passport itu, apakah kita masih punya hard copy dari pasport atau hanya e-passport? Ya. Oke. Bapak Ibu, namanya paspor elektronik atau e-paspor itu bukan bentuknya artinya digital ya. Karena di seluruh dunia saat ini masih menggunakan produk dalam bentuk buku. Kenapa disebut paspor elektronik atau e-paspor? Karena data Bapak Ibu semua disimpan di dalam sebuah chip yang ada di dalam paspor tersebut. Dan itu ada logonya di depan. Kalau e-paspor. Dan dengan data Bapak Ibu disimpan di dalam chip, berarti keamanannya akan sangat terjamin. Dan itu akan mempermudah manakala Bapak Ibu bepergian ke negara-negara maju lainnya. Kenapa? Karena minim untuk dipalsukan. Ya, karena di dalam chip itu, setiap negara ini imigrasi punya mesin. Ketika di-tap, dia akan membaca chipnya. Di dalam data ini ada sidik jari ibu, ada foto ibu, lain sebagainya. Itu tersimpan. Sehingga si negara akan menjamin bahwa oke, ini orang yang sah pemilik dari travel dokumen ini. Contohnya yaitu tadi, Jepang yang dulu sangat-sangat susah, mereka membebaskan khusus pemilik e-paspor. Ke negara-negara lain juga untuk pemilik e-paspor itu akan lebih mudah. Gitu. Kalau untuk ke sini, ya masih sama mungkin ya gitu. Tapi tolong bantu juga negara agar bisa memperkuat paspor kita. Karena terakhir nih di sosial media banyak yang bilang, paspor kita payah. Paspor hijau begini lain sebagainya. Kenapa? Kalau paspor kita dianggap sulit untuk bisa memasuki suatu negara, berarti negara tersebut belum mempercayai warga negara kita ketika dia datang ke negara tersebut. Makanya taati semua aturan negara yang berlaku. Kalau ingin kita mudah masuk ke Eropa, warga negara Indonesia yang masuk ke Eropa, ketika datang, selesai izin, harus pulang. Punya izin kerja sesuai dengan apa yang dimilikinya. Selesai, pulang. Wisata pulang. Dan itu adalah salah satu faktor penentu pemberian fasilitas bebas visa. Ya. Jadi tolong ini juga menjadi salah satu atensi karena masyarakat Indonesia lebih banyak di sana jumlahnya jutaan yang ingin sekali contohnya misalkan pergi ke Amerika dengan mudah. Tetapi semakin hari semakin sulit, betul? Karena apa? Amerika belum percaya. Kalau Amerika sudah percaya, oke, Indonesia kita berikan bebas visa wisata 2 bulan, 3 bulan. Pas dicek clear, oh iya, sebulan udah pulang, maksimal udah pulang, udah selesai. Bebas visa aman, bener nggak? Nah, tapi ya sudahlah. Oke, intinya tolong tetap sebagai negara saya harus tetap menyampaikan ini, taati semua aturan kemanapun kita memasuki suatu negara agar kita tidak mendapatkan masalah. Ya, terima kasih atas waktunya. Nasi sudah menunggu. Bagi yang masih belum makan, kami kembalikan lagi ke MC.